Cerpen yang berjudul Kehilangan Tora ini terinspirasi kisah nyata seseorang dalam kehidupannya. Sederhana tapi sangat menyentuh. Boleh siapkan tisu sebelum menyimak cerita ini. Hehehe. Jangan lupa like, share, and subscribe demi kemajuan channel ini. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, tinggal sepasang suami istri usia 30-an. Seorang istri berparas cantik berjilbab dan suami yang tampan menjalani hari-hari mereka dengan tenang. Rumah itu dikelilingi pepohonan hijau yang rimbun, membuat udara di sekitarnya terasa sejuk dan segar, seolah selalu menyimpan ketenangan bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Setiap pagi dibuka dengan cahaya matahari yang menyelinap di sela daun, dan setiap sore ditutup dengan semilir angin yang menenangkan. Mereka hidup rukun, saling menjaga, dan memperhatikan dalam hal-hal kecil yang sering luput dari pandangan orang lain. Secangkir teh hangat yang disiapkan tanpa diminta, sapaan lembut sebelum berangkat kerja, hingga doa yang diam-diam dipanjatkan satu sama lain. Cinta mereka tumbuh dalam kesederhanaan dan kebiasaan yang hangat. Di rumah mereka ada pula satu penghuni istimewa, yaitu Tora, seekor kucing berbulu putih abu-abu dengan mata biru bening. Tingkahnya yang lucu kerap menjadi penghibur, menemani mereka di ruang tamu atau meringkuk manja di sela waktu istirahat. Kucing itu seakan menjadi saksi bisu kebersamaan mereka, mengisi rumah dengan tawa dan kehangatan. Namun, di balik kerukunan itu, ada ruang kosong yang belum terisi. 5 tahun sudah mereka mengarungi bahtera pernikahan, tetapi belum juga dikaruniai seorang anak. Sesekali, kesunyian terasa lebih dalam, terutama ketika melihat keluarga lain berjalan dengan buah hati mereka. Meski demikian, mereka memilih untuk saling menguatkan, percaya bahwa setiap doa memiliki waktunya sendiri. Dengan sabar dan penuh harap, mereka terus melangkah bersama, memeluk kebahagiaan yang ada, sembari menunggu takdir terbaik yang kelak akan datang. Suatu sore, hujan turun pelan membasahi halaman rumah mereka. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Di ruang tamu, sepasang suami istri itu duduk berdampingan di sofa, sementara kucing mereka tidur meringkuk di dekat kaki. Sang istri memecah keheningan dengan suara lembut. "Mas, aku kepikiran sesuatu sejak beberapa hari ini." Suaminya menoleh, menatap dengan penuh perhatian. "Kenapa sayang? Kamu kelihatan kepikiran." Ia menarik napas pelan. "Aku merasa mungkin sudah saatnya kita konsultasi ke dokter. Bukan karena aku putus asa, tapi aku ingin kita sama-sama tahu kondisi kita sebenarnya." Suaminya terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan istrinya erat. "Aku juga sering mikirin hal itu," ujarnya jujur. "Aku cuma takut kamu merasa disalahkan atau terbebani." Sang istri menggeleng pelan. "Enggak, Mas. Ini bukan tentang salah siapa-siapa. Kita satu tim. Apapun hasilnya nanti, kita hadapi bareng." Wajah suaminya melunak. "Kalau begitu, aku setuju. Kita lakukan ikhtiar terbaik, biar hati kita juga lebih tenang." Ia tersenyum kecil, matanya sedikit berkaca-kaca. "Terima kasih sudah selalu ada dan mau mendengarkan." Suaminya membalas senyum itu. "Terima kasih juga sudah kuat sejauh ini. Kita jalani pelan-pelan, ya, dengan doa dan usaha." Kucing mereka terbangun, berjalan mendekat, lalu menggesekkan tubuhnya ke tangan sang istri. Mereka tertawa kecil bersamaan. Di tengah percakapan yang sederhana itu, terselip harapan besar bahwa langkah kecil menuju dokter bukan hanya tentang jawaban, tetapi juga tentang keyakinan untuk terus saling menggenggam apapun yang akan terjadi. Pagi itu, ruang tunggu klinik terasa sunyi dengan aroma khas obat-obatan. Sepasang suami istri itu duduk berdampingan. Tangan mereka saling bertaut, menyimpan harap sekaligus cemas. Beberapa menit kemudian, nama mereka dipanggil, dan mereka pun masuk ke ruang konsultasi. Dokter menyambut dengan senyum ramah,
lalu mulai mendengarkan cerita mereka dengan saksama tentang 5 tahun pernikahan, tentang usaha dan doa, juga tentang keinginan sederhana untuk memiliki buah hati. Setelah menelaah hasil pemeriksaan awal dan mengajukan beberapa pertanyaan, dokter mengangguk pelan. Ada beberapa kemungkinan yang perlu kita periksa lebih lanjut, kata dokter dengan nada hati-hati. Salah satunya berkaitan dengan faktor lingkungan di rumah. Mereka saling berpandangan, sedikit bingung. Dokter melanjutkan, apakah di rumah ada hewan peliharaan? Misalnya, kucing. Sang istri spontan menjawab, ada, dok. Kucing kami sudah seperti keluarga sendiri. Dokter menarik napas pelan sebelum menjelaskan, pada sebagian kasus, paparan parasit tertentu yang bisa dibawa. Kucing terutama, jika kebersihan tidak terjaga, sempurna dapat memengaruhi program kehamilan. Ini bukan berarti pasti penyebabnya, tapi perlu kita waspadai dan periksa lebih lanjut. Sejenak ruangan terasa hening. Mata sang istri membesar, sementara suaminya tampak terkejut. Kucing kecil yang selama ini menjadi sumber tawa dan kehangatan, kini disebut sebagai salah satu kemungkinan penghalang impian mereka. Jadi, ini bisa ada hubungannya? Tanya sang suami, suaranya pelan. Bisa saja, jawab dokter menenangkan. Bukan untuk disalahkan. Ya, ini hanya salah satu faktor yang mungkin. Dengan pemeriksaan lanjutan dan penanganan yang tepat, peluang tetap ada. Mereka mengangguk perlahan. Ada rasa kaget, campur aduk dengan kebingungan, dan sedikit sedih. Namun, di balik itu, terselip kelegaan akhirnya, ada titik terang yang bisa ditelusuri. Saat keluar dari ruang dokter, sang istri menggenggam tangan suaminya lebih erat. Kita nggak pernah nyangka, bisiknya. Suaminya mengangguk. Iya, tapi setidaknya sekarang kita tahu harus melangkah kemana. Di tengah perasaan yang berkecamuk, mereka menyadari satu hal. Perjalanan ini mungkin akan berubah arah. Namun mereka masih berjalan, bersama dengan keberanian baru untuk menghadapi apapun, termasuk kejutan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berdesir pelan di luar jendela, namun di dalam, ada kegelisahan yang sulit diucapkan. Sepasang suami istri itu duduk berhadapan, diam terlalu lama, seolah menunda keputusan yang soma-soma mereka takuti. Kucing kecil berbulu putih abu-abu itu melompat ke pangkuan sang istri, mendengkur pelan, seperti biasa. Mata birunya menatap polos, penuh rasa percaya. Saat itulah hati sang istri runtuh. Tangannya gemetar, membelai bulu halus yang selama ini setia menemani hari-hari sepi dan tawa kecil mereka. Mas, aku nggak siap, ucapnya lirih, hampir seperti bisikan. Suaminya menunduk, rahangnya mengeras menahan perasaan. Aku juga, rasanya seperti kita mengkhianati dia. Keputusan itu terasa kejam, bukan sekadar tentang memindahkan seekor hewan peliharaan, melainkan tentang melepaskan bagian dari rumah, dari kenenggen, dari kebersamaan mereka selama ini. Kucing itu bukan sekadar binatangia, adalah saksi doa, penghapus sunyi, dan pengikat kehangatan di antara mereka berdua. Hari ketika keputusan itu harus dijalani pun tiba. Kucing itu tampak berbeda, lebih diam, lebih sering menatap, seakan menyadari ada yang berubah. Ia mengikuti setiap langkah mereka, duduk di dekat koper kecil yang disiapkan, lalu mengeong pelan. Bukan suara minta makan, melainkan suara yang terdengar seperti bertanya. Sang istri berlutut, menatap mata biru itu, yang kini tampak redup. Maafin kami, katanya dengan suara pecah. Air matanya jatuh ke lantai, sementara kucing itu mendekat, menggesekkan kepalanya ke tangan sang istri, seolah ingin menenangkan atau mungkin berpamitan. Ada rasa bersalah yang menyesakkan, seolah-olah kucing itu mengerti, seolah ia tahu
bahwa cinta tak selalu cukup untuk membuat segalanya tetap sama. Ia tak melawan, tak berlari, hanya diam dalam pelukan terakhir yang penuh tangis. Saat pintu akhirnya tertutup, rumah itu kehilangan satu suara kecil yang biasanya menyambut pagi. Yang tersisa hanyalah kesunyian dan hati yang terasa berat. Mereka tahu keputusan itu diambil demi harapan besar di masa depan. Namun rasa kehilangan itu nyata dan rasa bersalah itu akan tinggal lama. Karena meski hanya seekor kucing, ia telah mencintai dengan caranya sendiri. Dan dalam keheningan rumah itu, cinta yang dilepaskan terasa sama pedihnya dengan cinta yang ditinggalkan. Pagi itu datang dengan cahaya yang pucat. Rumah masih sama pohonan tetap bergoyang pelan. Udara tetap sejuk namun suasananya berbeda. Ada sesuatu yang terasa tertinggal, seolah rumah itu menahan napas. Kucing putih abu-abu bermata biru itu duduk di ambang pintu. Tubuh kecilnya diam, ekornya sesekali bergerak pelan. Ia menoleh ke dalam rumah, memandang dua manusia yang paling ia kenal. Yang selama ini menjadi dunianya, tatapannya lama, dalam, dan penuh perasaan yang tak bisa diucapkan. Sang istri menyadari keberadaannya. Ia berdiri, langkahnya tertahan, hatinya seperti diremas. "Mas," suaranya bergetar. Suaminya ikut menoleh. Dan saat itu mereka tahu bukan mereka yang mengusir, melainkan kucing itu yang memilih pergi. Dengan langkah perlahan, kucing itu menuruni ambang pintu. Berhenti sejenak, lalu menoleh sekali lagi. Tatapan terakhir itu menghantam hati mereka berdua. Sang istri tak kuasa menahan tangis. Dia benar-benar ngerti, katanya terisak. Suaminya merangkul bahunya erat, sementara matanya mengikuti sosok kecil yang makin menjauh di antara pepohonan. Kucing itu berjalan tanpa tergesa, membawa kesedihan yang berat, namun juga keteguhan yang aneh seolah ia telah mengambil keputusan paling sulit dalam hidup kecilnya. Ia menghilang di balik semak, meninggalkan rumah yang pernah menjadi tempatnya pulang. Keheningan menyelimuti halaman, tak ada lagi langkah kecil, tak ada dengkuran lembut. Yang tersisa hanyalah cinta yang tak sempat diucapkan dan rasa kehilangan yang dalam. Karena kepergian itu bukan tentang ditinggalkan, melainkan tentang melepaskan dan, terkadang, itulah bentuk cinta yang paling menyakitkan. 4 bulan telah berlalu sejak pagi, ketika kucing kecil itu pergi. Waktu terus berjalan, namun rumah di pinggiran kota itu seakan berhenti di satu titik yang sama. Pepohonan masih hijau, udara masih segar, tetapi kehangatan yang dulu mengisi sudut sadit rumah terasa memudar. Tak ada lagi suara langkah kecil di pagi hari. Tak ada dengkuran lembut di sofa. Tak ada bulu putih abu-abu yang setia menunggu di dekat pintu. Setiap sudut rumah menyimpan ingatan mangkuk makan yang kini kosong. Tempat tidur kecil yang tak lagi tersentuh. Dan sinar mata biru yang kini hanya hidup dalam kenangan. Sepasang suami istri itu tetap menjalani rutinitas mereka. Tetap saling perhatian dan berusaha tersenyum seperti biasa. Namun di sela-sela kebersamaan, seringkali ada jeda sunyi yang terlalu panjang. Sang istri kerap berhenti sejenak saat menyeduh teh, seolah menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Suaminya sesekali menoleh ke lantai, refleks mencari sosok kecil yang dulu selalu mengikuti langkahnya. 4 bulan tanpa kucing itu terasa seperti kehilangan irama. Rumah menjadi rapi, terlalu rapi, tanpa kekacauan kecil yang dulu justru membuatnya hidup. Malam-malam terasa lebih dingin, bukan karena udara, tetapi karena tak ada lagi kehadiran hangat yang diam-diam menguatkan. Mereka sadar, kepergian kucing itu meninggalkan ruang kosong yang tak mudah diisi. Bukan hanya tentang seekor hewan peliharaan, melainkan tentang cinta tanpa syarat,
yang pernah tinggal bersama mereka. Dan dalam kehampaan itu, mereka belajar satu hal yang menyakitkan. Ada kehilangan yang tak bersuara, namun gaungnya bertahan lama di hati.